Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat pemirsa Pagat TV Malang. Bersama saya Jul dalam program podcast Pagat TV Malang. Oke, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini juga seorang sutradara, penulis naskah, penulis lagu, dan lain-lainnya. Siapakah dia? Langsung aja kita perkenalan. Selamat sore, Kak. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pagat TV, Pak Sugi, terus Mas Jo, Mas Yusuf, ada Mas Cahyo, dan semua pemirsa Pagat TV. Iya, kalau boleh tahu diperkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Lia Veniana Rosita, aslinya Lumajang, Iya. tinggalnya di Jakarta. Untuk pekerjaan serabutan ya. Ya, sesuai tadi ya, saya ngomong tadi ya, kan saya kebutan ya, semuanya ya. Terus kalau dari saya nih, perkenalkan, nama saya Yusuf Juliansa dari Nusa Tenggara Barat. Jauh di mata, dekat di mata. Paling Jauh jauh di hati. Oh, Di iya. hati dia. Oh iya, berarti beda ya. Beda. Kalau konteksnya beda kali ini. Ya, sayang saja. Terima kasih. Udah. Emang dari kemarin selalu nyebelin. Oke, silakan. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore. sore. Perkenalkan, nama saya Cahyo Kurniawan, bisa dipanggil Cahyo. Saya asli Malang sih. Asli Malang. Gak usah banyak belibet, itu aja. Sekarang lagi kegiatannya apa? Banyak, kuliah, kerja, magang, PKTI, semuanya. Wah, semua dia ada ya. Kemarin Semua juga sempat bisa ketemu di semua. lampu merah ya. Iya. Lagi ini ya, lagi apa nyanyi gitu ya? Oh, iya. Nyebrang, kan lampu merah nyebrang. Nyebrang. Bukan, aku kan nyanyi itu kan. Tapi kayaknya bukan, aku tak mau ya. Oke, kalau dari Kak Yusuf, kegiatannya apa nih? Lebih fokus ke kuliah itu sekarang. Kuliah. Sama ya begitulah, freelance. Freelance dan kuliah ya. Oke. Dari ini kan kita tanya sama Kak Lia, ini kan pengalamannya dari semenjak Kak Lia menjadi seorang sutradara, penulis, itu mungkin mulai tahun berapa nih? Kalau saya itu awal merantau tahun 2010, Iya. lulus SMP, umur 15. Umur 15 tahun. Itu merantau ke Bali. Kembali luar Bali. biasa. Cuman karena memang sebenarnya saya dulu itu pengen kuliah sastra ya. Emang karena dari waktu SD SMP itu suka nulis. Cuman karena memang ada sesuatu hal yang jadi yang membuat saya memang nggak bisa untuk melanjutkan pendidikan. Tapi tanda kutip di luar itu saya tuh orangnya suka belajar. Makanya akhirnya saya memutuskan untuk ya belajarnya otodidak di perantauan. Perjalanan pertama di Bali selama 2 tahun setengah. Akhirnya nekat ke Jakarta sampai sekarang. Tapi di balik dari perjalanan itu nggak seenak sekarang sih ya. Dulu pernah jadi kanmenpis juga, pernah ngamen juga dulu Di Jakarta. di Jember. Di Jakarta lah. Saya kira di Jakarta. Di Jember. Oh, Oh, di Jember. Di Jember benar. Oh, di Jember ya. Gitu. Gimana? Jadi itu emang jadi kena buat ngumpulin sih, ongkos ke Jakarta gitu. Jadi perjalanan yang luar biasa ya. Jadi perjalanan hingga dari Bali sampai ke Jakarta itu ya, istilahnya kayak gitu. Tapi dari Kak Lia sendiri kesusahan nggak sih, misalnya apa ya, mengatur beberapa teman-teman kan, ini Kak Lia kan banyak yang minta kan untuk jadi videographer segala macam, mengatur talent yang mungkin yang untuk pemain-pemainnya itu susah nggak? Kalau susah sih pasti ya. Iya. Ya tapi itu kan tantangan. Berhubung saya orangnya suka tantangan. Jadi itu kan kayak kalau buat saya itu setiap kita bangun tidur itu kita memiliki kertas yang kosong. Iya. Jadi setiap kita bangun tidur dan kita mulai hal-hal yang baru. Jadi begitu juga dengan pemain. Seperti yang kemarin kita sebut produksi dengan self management ya. Iya. Ya ini juga salah satu pemainnya kan. Itu kan menurut saya itu adalah tantangan yang baru. Karena kan kita bertemu dengan pemain-pemain yang baru.
Nah kita kan setiap judul pasti pemain tuh akan ada yang baru gitu kan. Jadi kita beradaptasi untuk menyesuaikan dengan pemain-pemain yang baru. Kalau untuk susah nggak sih? Ya itu tugas utama. Tugas Tugas utama kan. Jadi kayak misalkan bagaimana kita bisa membuat tim pemain itu yang mungkin tadinya dia seperti ini, kita harus mengikuti skenario-nya seperti ini, seperti apa gitu. Pokoknya ya tujuan utamanya gimana caranya karya itu bisa semaksimal mungkin gitu. Jadi ya kalimat susah itu bumbu sih. Iya, mungkin kan banyak pemirsa Bakat TV ini kan banyak ingin tahu tentang Kak Lia juga kan. Intinya menjadi seorang sutradara itu kan memang tidak mudah ya. Apalagi kan kita kalau di dalam dunia film itu kan kalau misalnya film itu bagus itu kan tergantung dari skenario dan sutradara. Nah, maka dari itu kan gimana caranya film itu bisa bagus gitu. Nah, ini kan mungkin bagi para pemirsa Bakat TV ini kan ingin tahu kayak gimana sih, terus habis itu perjalanannya seperti apa. Nah, itu mungkin bisa diceritakan sedikit kan. Nah, itu sih 2 poin tadi yang disebutkan Mas Yudi mungkin buat saya kurang tepat dikit ya. Iya. Tadi kan Mas bilang film yang bagus itu tergantung dari sutradara dan skenario. Padahal enggak sih. Kita mau buat skenario yang bagus kalau tidak dimainkan dengan pemain yang pas, yang bagus, itu juga nggak akan menjadi film yang bagus. Oh, gitu. Begitu juga dengan sutradara yang bagus, tapi bertemu dengan pemain-pemain yang tidak membawa karakternya itu dengan bagus, itu pun juga nggak bisa menghasilkan sesuatu film yang bagus. Iya. Jadi kalau menurut saya pribadi, film itu satu nyawa sih. Satu nyawa. Misalnya nih, skenario-nya bagus, Iya. sutradaranya bagus, tapi ternyata pemainnya nggak membawakan itu dengan karakter yang bagus, maka akan datar kan. Iya. Nah, tapi seandainya pun misalnya nih sutradaranya biasa aja, terus mungkin dari segi cerita biasa aja, tapi pemain itu bisa membawakan karakter itu dengan sangat baik, itu bisa membantu menjadikan film itu baik. Sebenarnya kunci utamanya di pemain sih. Pemain ya, intinya kayak gitu. Makanya kan kita siapapun sutradaranya pasti kan yang paling susah itu nyari pemainnya. Kayak film-film di mana itu kan kenapa ada casting gitu kan, jarang ya, bukan jarang tapi nggak pernah ada kan casting sutradara. Iya. Jadi casting pemain. Iya. Casting pemain karena Iya, apa? betul. Mencari yang tepat untuk pemain-pemain sesuai karakter skenario itu lebih susah. Iya. Daripada kita kayak mencari sutradara. Kalau sutradara kan banyak pandangan. Tapi kalau pemain kan memang yang harus benar-benar bisa membawakan karakter itu yang agak sulit sih. Itu kalau menurut saya pribadi. Jadi film itu satu nyawa. Satu nyawa. Dari mulai di balik layar tim krunya sampai pemain sampai post pro-nya, ya itu semuanya bersangkutan. Nah misalnya sekarang kalau misalnya filmnya bagus, ceritanya bagus, pemainnya keren, ternyata audionya nggak bagus. Iya Bisu betul. ya. Benar. Iya. Gitu. Terus pemainnya bagus, semuanya bagus, ternyata dari segi editing kurang pas. Jadi kan nggak bagus. Jadi makanya ya film itu satu nyawa. Semua bersangkutan. Oke, jadi intinya kan banyak banget ya buat pemirsa Bakat TV ini, banyak pelajaran dari Kak Lia ini tentang gimana sih seorang talent ya, seorang sutradara dan lain-lainnya. Juga kan di dunia film itu tidak hanya seorang sutradara, tidak hanya seorang penulis naskah, tapi juga pemain ya. Iya. Nah perlunya itu diadakan yaitu open casting. Nah open casting ini adalah gimana cara mencari pemeran yang bagus ya untuk di dalam naskah tersebut. Nah di sini saya juga mau tanya sama Mas Yusuf ini tentang kalau kita bicara tentang film ya, ini kan ada yang namanya soundtrack juga kan, selain Kak Lia kan juga banyak beberapa lagu kan ya. Mungkin Kak Yusuf ini juga lagi merambah ke dunia musik kayak recording lah. Nah ini untuk menyiasati sebuah film ini, kalau menurut Kak Yusuf sendiri, wah ini lagu ini aku ciptain cocok nih buat ini, itu kayak gimana? Bisa? Menyesati atau gimana? Menyesuaikan. Menyesuaikan. Iya, kalau aku biar menyiasati Dengarnya menyesatkan. Bukan. Beda ya, beda. Iya, kayak gimana? Mungkin lebih ke bagaimana cara kita menyesuaikannya sama itu tadi pertanyaan tentang film, soundtrack film.
Kali ini kan Kak Yusuf kan lagi kerja-kerjanya nih bikin sebuah lagu kayak apa untuk kayak kemarin tema musikal, terus kayak nanti ada film, mungkin kan nanti ada dari lagu dari Kak Lia juga sama Mas Yusuf kan, mungkin bisa dikombinasikan di dalam satu film lagu-lagunya nanti kan gitu, mungkin bisa kayak gimana? Masih nggak nangkep maksudnya mungkin iya. Iya. Gimana? Mohon maaf ya, Iya. maksudnya gini, Ah. kan sekarang Mas Yusuf itu lagi merapat ke dunia musik, membuat sebuah lagu. Ya. Nah, untuk membuat sebuah film itu kan, kalau di film itu scoring musik lah ya. Nah, kayak misalnya sekarang ada film kemarin yang horor ya, Iya. yang Tim Seven buat. Nah itu kalau misalkan Mas Yusuf nih mau bikin lagu yang sekiranya pas dengan filmnya, itu gimana? Iya. Oh, biasanya kita menyesuaikan dengan judul, Oh. terus genrenya gitu. Jadi sesuai genre ya? Iya, misal kalau horor mungkin kita nggak nyiptain, kita mungkin cari instrumental atau gimana gitu yang menurutnya sesuai atau gimana. Kalau misalkan kita ngerambah ke romance atau apa, mungkin bisa kita buat judul kayak drama musikal kemarin kan, itu kan sound apa itu musikalnya tuh full buat sendiri gitu. Jadi manual biar nggak kena copyright juga gitu. Iya benar. Jadi lebih ke ini sendiri ya? Iya, tergantung situasinya. Wah, situasi dan kondisi lah. Iya benar. Kalau situasinya tegang, kalau Iya. situasinya kayak merinding, kayak takut-takut gitu kan. Mungkin pakai suara dia aja ya? Iya. Aduh. Dan ini kalau ini kan Kak Lia ini kan sutradara ya. Nah, nanti Kak Yusuf ini kan di bagian musik. Ini saya mau tanya sama Kak Cahyo ini sebagai pemeran. Pas kan ya, cocok ya hari ini ya. Kok pas banget sih. Kok pas banget gitu loh. Nah, ini pemeran ini kan Kak Cahyo ini yang paling susah nih memerankan apa? Paling susah untuk memerankan sesuatu itu menurut saya ini ini Kak, waktu sedihnya itu kayak Dramatis ya? dramatis, terus mimik wajah yang memang benar-benar dimainkan di situ. Kalau menakutkan kan menurut saya dari saya udah menurut saya udah bisa, cuman harus diasah lagi. Tapi kalau sedih, dramatis itu menurut saya belum bisa disengaja. Itu kelemahan saya waktu sedih. Tapi kalau soal marah, bahagia, ceria, ataupun senyum, ataupun dalam kondisi satu hal banyak orang kayak gimana, itu bisa. Tapi kalau sedih, saya nggak bisa memanipulasi itu. Oh, gitu. Mungkin Kecuali ada pemicunya. pemicunya adalah saran sih mungkin lebih banyak dipahitkan aja hidupnya. Biar lebih banyak sedih. Iya betul. Ya makanya kalau di kehidupan nyata silakan dibuat sedih, nggak apa-apa. Kurang sedih. Nanti langsung dikeperankan di filmnya. Ini hidup aku gimana? Nah, Bisa. ini berarti pengalaman dari Kak Cahyo sendiri ini kan di pemeran ini yang paling susah untuk kesedih ya, Iya. kesedih ya. Karena emang belum pernah. Belum mencoba ya. Iya nanti mungkin sama Kak Lia mau dibuatin yang sedih ya. Gak bisa yang disengaja sih. Ya. Harus ada pemicu yang lebih besarnya karena emang ini. Oke. Jadi gini, buat teman-teman semua yang ada di rumah ya, buat teman-teman dari Bakat TV Malang, kita bercerita tentang dunia film. Gimana dunia film ini sebenarnya banyak hal yang akan kita bahas pada sore ini, karena kita mumpung kedatangan adalah seorang sutradara langsung ya, dan beliau ini juga penulis naskah juga. Dan kapan lagi kita bisa bertemu sama beliau ya? Kita bisa ngobrol di sini podcast. Dan ini kebetulan hari ini Bakat TV kedatangan tamu yang spesial banget ya. Betul. Dan Kayak martabak ya. iya, pakai telur kan? Pertama spesial. Iya. Martabak spesial pada. Dan hari ini kita komplit semua, sudah ada sutradara, sudah ada bagian apa namanya musiknya juga ada di bagian pemeran. Nah, kalau saya bagian huri-huri aja ya. Produser ya. Produsernya.
produsernya Dan ini saya mau sama Kak Lia nih. Kak Lia mungkin sedikit dong nanti Kak Lia menyuarakan suara emasnya. Suara mbaknya apa suara emasnya ya? Kalau suara emasnya kan berarti cowok ya, suara mbaknya ya. Ini maksud saya mungkin lagunya Mbak Lia yang untuk soundtrack film, entah itu apa namanya, Dia Pergi atau apa, mungkin bisa lah. Mungkin biar Mas, saya itu nggak bisa nyanyi sebenarnya. Saya dulu membuat lagu itu berawal dari fobia sebenarnya. Saya dulu fobia nyanyi. Justru saya itu nangis. Takut sama nyanyi, iya. Dari kecil. Itu gara-gara kan saya itu dulu suka menuliskan buku, bikin novel gitu kan. Terus banyak penggemar yang Kak, kata-katanya dibikin lagu dong gitu. Nah, terus akhirnya pas hari ibu itu saya bikin lagu sih, sebenarnya bukan yang nyanyi, cuman berhubung karena nggak ada yang nyanyi saya bikin nyanyi. Nah itu pertama kali saya kapan sih udah kayak mandi keringat, pusing, gemeter, karena gimana sih orang fobia disuruh nyanyi ya gitu. Yang dulu juga di faktor percobaan. Oke, tapi suaranya enak banget loh ya, dan akhirnya banyak yang apa ya, lihat gitu loh. Nah, mungkin di sini spesial ya, kita pakai TV ini spesial dari Mbak Lia, bisa nyanyi ya, F-nya gitu ya. F-nya lagunya bebas sih, lagu apa aja. Apa ya? Lagu apa ya? Lagunya Mbak Lia pokoknya. Dia tuh dibilang gak bisa nyanyi kok. Lagu apa ya? Oh, nggak usah panjang-panjang. Iya. Aku tak pernah menyangka dirimu kan setega ini mempermainkan segala ketulusan, semua perbuatan pasti ada balasannya. Wah. Ada tadi rapnya ya. Iya. Rapnya bagus. Rapnya biar dengerin di platform Spotify. Oh, mungkin bisa promosi di mana? Mungkin bisa dilihat di mana nih? Ada di all platform digital sih. Iya. Judulnya apa? Ada Biar Pergi, ada Untukmu Mama. Iya. Dan itu nanti lihat aja namanya Kak Lia Fediana Rosita. Iya. Kalau fals dimaklum ya. Karena sebenarnya saya bikin lagu itu untuk ini sih, untuk sebenarnya lebih ke kebutuhan editing. Jadi kayak biar nggak copyright, pakai lagu sendiri. Itu sih poinnya. Oke, kalau gitu memang kita banyak banget yang kita ini ya kerjakan. Dan ini saya mau tanya-tanya lagi nih sama Kak Yusrif nih. Ya, Pak Yusrif ini Kak Yusrif. Ya, Kak Yusrif saya mau tanya nih. Ini kalau dari Kak Lia sendiri kan tadi lebih ke ini ya, saudara. Kak Yusrif ini juga pemain juga kan, pemain film juga. Iya. Nah, ini mungkin ada pengalaman nggak sih, sedikit aja pengalaman dari Kak Yusrif untuk menjadi seorang pemeran. Kayak tadi Kak Cahyo, mungkin peran apa yang paling susah? Kalau peran yang menurut saya masih belum bisa saya kuasain, mungkin di Marah. Soalnya masih belum bisa marah. Cuman kan kemarin pas latihan terakhir itu yang latihan marah itu ekspresi marah. Kan kemarin ada masukan dari Mas Jo-nya sendiri bilang mungkin marahnya itu bisa diselipkan dengan suara dengan senyuman gitu, kayak marah senyum gitu, ngeremehin gitu. Mungkin saya backupnya di situ aja. Oh gitu. Tapi intinya marah itu bisa ya aslinya ya. Iya. Makanya kan dari dulu kan Mas Yusrif nggak pernah marah. Sama Bang juga. Kalau mau marah itu tak susah gitu loh ya. Iya. Susahnya itu karena apa ya? Kita berpikirnya aku udah marah nanti takutnya gini ya kan. Pasti ada omong-omongan yang nggak enak kan gitu. Nah, Overthinking dulu lah. kan di kuping gitu kan ada kan gitu. Kalau kita mau marah nih, contoh misalnya aku mau marah sama Mas Sayo nih. Ternyata ketika aku marah sama Mas Sayo langsung ngomong ke orang lain. Itu loh Mas Bos gak jelas itu ngomongnya. Kita nggak tahu ya, namanya orang kan yang gitu ya. Benar. Nah, di podcast kali ini kita ngobrol aja sekalian semuanya, kita membahas tentang dunia perfilman pastinya. Ini kenapa ini ya? Kok dari tadi Iklan. Saya habis main bola kayaknya. oh,
Minumannya numplak. Minumannya siapa? Bersihin. Minumannya siapa? Minumannya Kak Lia. Oh Kena alah. tendang. Makanya jangan dibuat mainan. Enggak lah, bercanda. Ya. Enggak sengaja. Sebenarnya hari ini tuh kita juga ada kedatangan juga, tapi cuman ini kan waktunya sudah mepet ya. Benar. Betul. Kedatangan teman kita juga, namanya dia sesuai dengan lagu Imam S. Arifin ya. Itu beliau Pak Imam sudah ada di sana sebenarnya. Cuman mau masuk frame inian sudah waktunya. Udah ini udah mau mepet ya Pak ya? Iya, jam berapa nanti? Sampai jam berapa? Sampai jam. Jam 3 ya kayaknya ya. Jam. Apa jam kemarin balik lagi? Balik lagi. 14.56 sekarang. Tuh kan, ya udah 4 menit lagi. Oh, oke, baiklah. Oke, kalau gitu gini aja. Mungkin nanti bulan depan kita bisa ngobrol sama Kak Lia lagi ya kayaknya. Boleh. Bulan depan kan Kak Lia lagi ke Malang lagi. Ini mungkin harapannya Kak Lia buat pemirsa Pekat TV sama mungkin dari Kak Lia sendiri. Kalau saya sih harapannya ya, untuk pribadi saya selalu berharap bisa menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Kalau untuk teman-teman terutama anak muda, itu saya sangat berharap mereka itu bisa menjadi penerus-penerus yang memang benar-benar pemuda berkualitas ya. Amin. Semua berkualitas sih, tapi kan ada yang berpikir hidup itu hanya untuk senang-senang. Jadi intinya sih lebih baik kita susah-susah di masa muda, senang-senang di masa tua. Jangan Siap. habiskan masa mudamu untuk sesuatu hal yang sia-sia. Oke, itu motivasi yang sangat luar biasa. Kalau dari Mas Yusuf sendiri, Motivasi mungkin sama seperti sebelum-sebelumnya ya. harapannya Harapannya ya. Bukan motivasi ya. Oh. Tadi motivasi ini harapan. Ayo, apa? Harapannya bisa menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya gitu. Itu aja. Itu aja. Mas Ayo. Ya udah, terima kasih. Oh iya. Oh, belum. Iya. Belum ya? Iya. Oh iya, jangan. Harapannya semoga semakin berkembang dan selalu berjaya dan terbaik ke depannya. Buat Kak Lia mungkin mau promosi dari Java Creation sendiri, silakan. Oke. Ya. Java Creation ya? Ya. Lebih tepatnya Java Creation dan Seven Management. Oke. Jadi kalau mau produksi Ini langsung produksi lihat. Ya. film, iklan, dokumentasi, foto, video, tapi kita lebih banyak film aja jangan kasih. Iya, Kalau misalnya mau ke Malang boleh. boleh. Lebih tepatnya sih kita banyak bekerja sama dengan Seven sih ya. Oke. Tempat produksinya Seven lebih tepatnya. Jadi kalau Seven mau bikin apa itu biasanya kontaknya ke Java. Mungkin bisa kontaknya. Kontaknya 085 749 992 176. Sekali lagi, jangan cepet-cepet ya. 085 749 992 176. Oke, dari Kak Yusuf sendiri, Ada di belakang. ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Mau mungkin Kak Yusuf punya usaha atau apa nih? Bisa hubungin recording, ada yang mau recording nih, bisa. Atau mungkin dari Seven-nya, Pak? Ya, terserah. boleh. Ya, Ah, boleh. boleh. Dari Seven-nya Wakil boleh. Seven ya? Ya, wakilnya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia entertainment atau di hal-hal mengenai mungkin bisa dikepoin Instagramnya Seven Management. Di situ ada banyak tentang story-story kita, beberapa film juga, sama drama musikal juga, next project gitu. Nah, YouTube-nya. kontak personnya mungkin kalau bagi yang mau pingin tahu tentang Seven. 085 333 725 969. Oke, saya lagi namanya. 085 333 725 969. Oke. Kalau Kak Cayo ada yang mau dipromosikan? Ada Ya, boleh sama silakan. Seven. Oh, Seven. Iya. Iya. Saya besar di Seven, saya suka di Seven, jadi saya berhak untuk promosi. Iya. Saya tunggu kedatangan teman-teman di Seven Management Artist Indonesia, dan juga silakan di follow TikToknya Seven Management Artist Indonesia, nggak pakai spasi.
Oke. Oke. Kalau dari Kak Lia? Taman satu Iya, Purwokerto kali ya. iya. Jangan lupa yang mau belajar, yang mungkin tingkat D3 atau S1, langsung aja ke Stimata karena saya juga bergabung berbagi ilmu di sana. Oke. Ini anunya apa, Java Creation apa di IG-nya atau apanya? IG-nya Java Creation. Java Creation. Java.creation. Mungkin biar tahu ya teman-teman Iya. semua. Oke teman-teman, nah waktunya sebenarnya udah habis nih, nggak apa-apa. Kita bulan depan kita akan ketemu sama Kak Lia lagi dan kita akan ngobrol lagi dan kita juga banyak banget yang akan kita obrolin di sini. Yang pastinya hari ini sangat luar biasa kita kedatangan Mbak Lia karena Mbak Lia ini juga jarang datang ke Malang ya. Cuman ini mumpung ke Malang langsung kita culik. Kita culik, kita ajak untuk podcast di sini. Tapi Oke. tidak dengan memaksa. Nah, kalau memaksa enggak. Nanti kalau memaksa beda itu ceritanya ya. Kalau maksa balik lagi ke Oke, buat teman-teman semua pemirsa Pakat TV Malang, selamat sore ya pastinya dan selamat beristirahat bagian di rumah. Dan pastinya bersama saya Jo. Saya Leo Fendiana Rosita. Dan saya Yusrif Juliansyah. dan saya Cahyo Kurniawan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakat TV Malang, pancen api gak ate komen.